pemerintah harus konsisten dan konsekuen di dalam menjalankan kepemerintahan untuk menjalankan undang-undang sesuai dengan sumpahnya. Terus kenapa ya? Artinya kepada pemerintah, baik itu kepala negara, baik itu hari ini kepala daerah, tidak konsisten menjalankan itu, dan kami sangat menyakitkan masyarakat, sadar atau tidak sadar. Mereka yang jadi pemimpin negara, mereka yang menjadi pimpinan daerah, mereka yang menjadi anggota dewan adalah mereka yang dipilih oleh rakyat sesuai undang-undang. Nah, oleh karenanya saya katakan sekali lagi, saya tetap akan menjalankan tugas saya sesuai prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu 6 prinsip, diantaranya nomor 2 adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya akan tetap membela Anies Sandi, dan saya yakin semua dukungan umat Islam yang ada di Jakarta akan melakukan dukungan terhadap Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta yang dipimpin oleh saya. Dan kemudian saya akan melakukan roadshow namanya Safari Haji Dudung untuk umat ya kepada Anies dan Sandi. Saya minta doa kepada seluruh masyarakat, dan saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan konstituen ya atas kesalahan para pimpinan saya ya di atas, dan semoga pimpinan saya cepat sadar ya, kembali kepada kitoh dari perjuangan partai, kembali kepada sumpah pada waktu mereka menjabat sebagai ketua umum masing-masing. Dan kami himbau juga kepada pemerintah, jangan biarkan kami terus konflik. Tolong ini diselesaikan supaya diturunkan segera SK keputusan Mahkamah Agung 601, sehingga kita mempunyai legitimasi yang jelas. Karena hari ini kami sudah terpecah di 520 kabupaten kota, sudah terpecah 2, di 34 provinsi kita sudah terpecah belah 2, belum lagi di ribuan ya, bahkan jutaan kelurahan kita sudah terpecah 2. Dan tolong supaya kita mempunyai satu komitmen untuk menyelenggarakan pemerintah ini. Tentunya harapan bangsa dan negara adalah untuk menjalankan undang-undang tersebut. Terima kasih. Bang Haji, lalu sekarang kalau posisi Bang Haji sendiri di DPRD DKI sendiri seperti apa? Menjelang kemarin itu sudah ada SK dari DPP P3 sendiri. Ya, saya jelaskan teman-teman itu sampai hari ini, makanya saya bilang lucu-lucuan, mungkin bercanda ya, karena dia tidak baca jelas ini ajasnya apa, atau lupa kali ya, ajas kita, ajas Islam. Saya berpikir begini ya, kalau dia memecat saya, hari ini saya sudah terima yang pertama. Saya harusnya terima sesuai dengan ADART saya. Yang pertama saya harus terima teguran pertama, kedua teguran kedua, yang ketiga teguran ketiga. Ya, ini nggak dapat saya semua. Terus saya tahu-tahu dipecat, nggak dapat pula saya itu kertas pecatan. Makanya saya bilang ini lucu-lucuan apa bukan. Dan yang saya media lebih tahu dulu gitu. Saya pagi-pagi Pak Lulung udah dipecat, jumpa persnya malah habis maghrib gitu kan. Dan sampai hari ini peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan peringatan surat pemecatan sampai hari ini saya belum dapat ya. Dan saya yakin bahwa kalau bicara saya dipecat di mana di DPRD tidak mudah. Ada contoh kok kan ya, sahabat kita Pak Fahri Hamzah ya enggak, sehingga sekarang kayaknya dia tidak punya fraksi, sendirian aja jadi pimpinan. Apalagi hari ini kan yang punya SK itu kan Romahur Muji ya, SK Romahur Muji. Kalau Romahur Muji bisa pecat saya juga, karena saya punya SK Parit. Kalau Parit punya SK saya, Parit kagak punya SK Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Jadi makanya saya ini lucu-lucu. Nah, oleh karenanya kalau saya dipecat sama umat, baru saya bisa berhenti. Jadi cuma umat yang bisa mencat. Oleh karenanya saya katakan kepada Yan Farid, kembalikan partai ini kepada umat, karena ini milik umat, bukan milik orang per orang. Ya, saya jelaskan sekali lagi, kembalikan kepada umat,
partai ini bukan milik orang per orang, tetapi partai ini milik umat. Saya jadi anggota DPRD, teman-teman jadi anggota DPRD, teman-teman jadi pengurus P3 karena apa? Karena restu dari umat. Oleh karenanya saya tidak akan mengkhianati umat. Saya akan konsisten, dukungan 10 kursi DPRD, dukungan 3 DPR yang sudah diberikan kepercayaan kepada kami akan tetap konsisten menjaga amanah itu. Masya Allah. Selalu halanya di. Langkah ke depan gimana Pak Haji? Sudah ada pertemuan. Akan ada pertemuan langkah ke depan? DPP. Secara resmi saya belum pernah diundang. Secara resmi ya. Saya boleh argumentasi kalau memang saya diundang, saya katakan ini salah. Jangan roboh. Sudah ingatkan. Jangan dong kita melihat lembaran itu kan lembaran, bisa lembaran pertama, lembaran kedua, ajas partai itu kan jelas, ya. Jadi inilah yang tidak bisa diterima oleh masyarakat melalui ranting saya, melalui PAC saya, melalui DPC saya, lebih-lebih para ulama yang mengatakan kepada saya, awas Pak Haji Lulung. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, yang bikin panitia kemarin itu bukan saya, para ulama bikin, cepat bikin. Haji Lulung deklarasi itu, hebat nggak para ulama? Supaya saya tetap istiqomah. Belum yakin juga sebenarnya kemarin, padahal kan saya sudah menunjukkan keyakinan bahwa memang saya tetap istiqomah dan patuh saya kepada ulama. Langkahnya apa Pak? Iya, Pak Haji. Suratnya datang. Saya tidak mesti punya langkah. Saya pikir ini nggak ada apa-apa, lucu-lucuan, nggak ada apa-apa. Dia nggak bisa berhentikan saya kok, apalagi di Departemen Dalam Negeri nggak bisa. Masih surat keputusan, tidak punya legal standing kok. Udah baik-baik aja lah kajian parit sama kami. Kami kan bertanggung jawab muat, dan saya adalah orang yang konsisten menjalankan perintah anggaran dasar. Ya kan, dan saya juga berkorban untuk 601. Teman-teman kan tahu, DPP sampai hari ini saya jagain kan. Bahwa kita dikeroyok oleh orang begitu banyak yang saya tidak tahu orang itu dari mana. Coba, hampir aja saya kan dibunuh di sana. Ada 350 orang ngebruduk DPP, saya cuma 30 orang. Allah melekat sekali campur tangan kepada urusan kita, karena kita adalah partai yang punya legitimasi di dunia ini dari persoalan kepastian hukum di negara kita. Apakah Pak Haji akan klarifikasi ke Jan Farid atau nemuin menanyakan tentang? Saya begini, saya kepengen kalau dipanggil dia rombongan, karena judulnya kata rombongan yang dipecah. Ya kan? Apa kemarin Bang Willy kasih rombongan, Lulung dan bukan sekarang rombongan segala macam dah ya. Kalau dipanggil boleh dong. DPP argumentasi. Kami ini orang lama semua. Kami mengerti tentang arah tujuan partai kami. Bukan sembarangan kita membuat satu keputusan. Kami membuat keputusan dengan aturan-aturan yang kita bayangkan coba, kemarin teman-teman kagak tanya. Haji Lulung diberhentikan hanya karena tidak patuh dengan menjalankan. Tanya dong, menjalankan apa? Dia takut. Menjalankan tidak mendukung Ahok. Takut dia pasti. Coba dia ngomong belak-belakan. Nggak belak-belakan dia ngomong. Abu-abu omongannya, makanya saya bilang itu bercanda. Udah suratnya saya kagak dikasih, surat peringatan. Udah surat berhentinya sampai sekarang saya nggak dikasih. Atau orang dari Bang Willy, Bang Parman, ini perlu semua soal nggak ada yang dikasih. Bang Haji, setelah sebelum Bang Haji mendeklarasikan dukung Pak Anies dan Bang Sandi, sudah terpikir belum mungkin konsekuensinya akan seperti ini? Oh, jadi begini teman-teman, ketika itu kebijakan mau dukung Ahok, ya mau dukung Ahok, saya katakan jangan Bang, nanti punya persoalan baru. Tapi kalau itu abang maksa, saya menghormati dan saya mengundurkan diri, atau abang pecat saya. Jadi memang saya sudah lama minta dipecat, bukan hari ini saja, sudah lama saya. Sebelum bulan September 2016. Jadi sebelum bulan kan deklarasi Ahok itu bulan September. Saya mungkin Agustus terakhir saya ngomong sama dia. Dan saya bicara itu lama sekali. Hampir tiap hari saya bicara tentang ini. Saya bilang jangan. Tapi beliau masih iya, ya sudah. Saya nggak bisa apa-apa juga. Tapi saya bilang saya tidak akan ikut
keputusan itu walaupun saya menghormati keputusan DPP. Jadi tidak masalah buat saya gitu. Yang penting jangan umat yang pecat saya. Kalau DPP mah besok diganti kok. DPP tuh besok diganti, 5 tahun diganti. Kalau umat ya nggak bayangin. Ya nggak? Lalu selanjutnya Bang Haji ini gimana? Apakah partai lainkah atau non partai? Ya, Bang Haji? tadi guru saya ngomong, jangan Pak Haji Lulung istiqomah saja. Alhamdulillah saya tetap istiqomah. Walaupun banyak teman-teman partai, udah Pak Lulung welcome ya. Banyaklah saya tidak bisa satu persatu. Ya, saya tidak akan mengkhianati partai ini karena saya sadar sekali saya dibesarkan oleh partai ini. Ya, saya sadar sekali saya dibesarkan oleh teman-teman dari media karena partai ini. Haji, kalau Haji sendiri melihat keputusan DPP mendukung Jarod pilkada ini, memang itu keputusan pribadinya Pak Jan atau memang ini sebenarnya keputusan partai secara menyeluruh gitu? Ya, saya pikir ini juga keputusan partai ya. Dia memang mengajak semua dengan alasan kan siasat tentang SK. Saya pikir kalau benar-benar ya pemerintah untuk mengeluarkan SK udah final kok. Makanya tadi saya bilang apa politik negara, apa hukum negara. Hukum negara kan jelas, kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Keputusan pengadilan kita punya keputusan MA 601 udah selesai, clear. Makanya saya bilang jangan zalim lah terhadap partai kami. Pemerintah sudah didukung oleh Jan Farid mengenai dukungan. Ini kan mana malah banding. Kan kita punya tun terakhir kemarin bulan berapa itu? Bulan November atau Desember? Desember kan? Desember. Kalau Desember itu apa memang memberikan SK? Kita diuang-ambing, umat Islam ini diacak-acakin. Dan saya bertanggung jawab ini kenapa? Karena tadi saya bilang konsisten dong, kita akan disumpah dipilih rakyat, jadi presiden dipilih rakyat, jadi anggota dewan dipilih rakyat, jadi gubernur dipilih rakyat, ya nggak? Masa tidak amanah dengan rakyat? Rakyat amanah dengan undang-undang menjalankan semua persoalan undang-undang. Bang, kalau dikatakan tadi belum SK, juga belum ada apa hal yang resmi dikeluarkan oleh DPP. Kenapa Bang Haji begitu serius menanggapi ini? Padahal Bang Haji sendiri punya kesimpulan ini cadaan. Ini kredibilitas. Kredibilitas kenapa? Makanya saya bilang ini persoalan internal sebenarnya jangan di media. Ini kan internal. Pecat aja saya tuh udah. Jangan terus diumumin, ini ada apa diumumin. Kan begitu. Terus kemudian teman-teman juga bilang udah sarannya media klarifikasi Bang, kita klarifikasi aja. Itu persoalan. Jadi bukan serius tidak serius. Karena kredibilitas nama saya. Istri saya hari ini bilang, udahlah kau keluarlah di partai katanya. Jadi begini katanya, udah saya memang pejuang kok, ayah saya pejuang, saya ketua organisasi anak pejuang. Jadi nggak bisa dibohongin nih, otak, pikiran, tenaga, darah, jiwa nggak bisa bohongin. Bang Haji, kemarin Bang Jan katanya seharian telepon Bang Haji, tapi nggak direspon. Itu benar sih Bang? Bohong, agak ada telepon, semua itu bohong. Nggak ada. Bohong, makanya jangan berbohong. Ini partai Islam jangan berbohong. Hati-hati dengan Al-Maidah juga 51, hati-hati itu. Hati saya bilang. Tuh, banyak tuh soal KTP lihat. Tuh, lo dukung deh. Komunikasi apapun berarti tidak ada sama sekali Bang Haji. Ya komunikasi apa lo? Saya mau diajak ke Ahok, komunikasi apa? Saya mau mengkhianati umat, hancur nih P3. Romi tidak membela P3 dan umat. Lebih baik amar ma'ruf nahi mangkir. Bang Farid, amar ma'ruf nahi mangkur. Ya saya amar ma'ruf nahi mungkar loh. Allah Akbar. Nggak ada satupun DPP saya membela partai ini. Coba bayangin. Padahal besarnya partai ini karena konstituen, karena masyarakat, karena umat Islam. Hari ini saya dong harus bela itu bersama teman-teman. Dan teman-teman itu sepakat untuk membela umat dan partai ini. Agar partai ini tetap tegak lurus. Bang Haji, kan hubungan Bang Haji dengan Bang Farid sudah lama dan cukup baik. Tapi dengan sikap politik yang berbeda ini, kedepannya seperti apa? Kalau hubungan pribadi, hubungan pekerjaan, saya tetap sama dia. Tetapi hubungan politik, ya kita boleh berpendapat. Hubungan silaturahmi sebagai umat Islam, ya kita terus banyak Farid nggak apa-apa. Saya ketemu sepakat sepikir. Tetapi saya sayangkan pemberhentian saya. Kenapa dia lewat media?
Toh teman-teman akhirnya kan mengklarifikasi, bukan melawan, bukan mengklarifikasi. Itu saja kan. Haji Kata Bang udah Sofian bertemu Pak Jan Farid sudah berapa lama Pak Haji? Apa? Sudah bertemu dengan Pak Jan. Terakhir bertemu kapan? Terakhir saya bertemu setelah saya pulang umroh sekali ya dengan beliau umroh, saya umroh gitu. Pulang dari umroh kita ketemu ya, terus sampai sekarang kita nggak ketemu. Karena Komunikasi juga tidak ada berarti ya Pak Haji? karena begini, saya bingung gitu. Ada Ansar juga mendekati saya untuk saya mendukung Ahok gitu. Kekuatan ini luar biasa gitu. Saya pikir ini ada apa ya? Dan saya kan bukan orang yang terus ileran gitu kalau melihat tweet untuk dipengaruhi dengan cara-cara pragmatis gitu. Saya pikir ini tidak. P3 cukup toleransi kok dalam apa artinya melaksanakan kegiatan, tapi dalam persoalan pemimpin jelas kita kembali kepada kita. Kekuatan besar itu dari penguasa mungkin? Udah, saya nggak jawab. Masih ada? Cukup ya? Tanya dong soal Nangkala.